Roy Suryo yakin bahwa masyarakat tidak percaya pada Bareskrim Polri yang telah menyampaikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Demikian juga dengan Dr. Tifa, ya senada dengan Roy Suryo bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah palsu. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dinyatakan selesai. Polisi bilang ijazahnya asli dan identik. Katanya sudah dicek di 13 tempat, 39 saksi diperiksa, termasuk UGM dan KPU. Tapi beneran tuntas. Roy Suryo yang pertama kali melapor nggak begitu saja percaya. Hasil forensik itu dia bilang belum membuktikan ijazah asli, cuma identik. Jadi siapa yang bisa pastikan keasliannya? Kata Projo, Roy cuma nyari panggung. Tuduhan itu dianggap tak berdasar dan cenderung politis, apalagi menjelang tahun politik yang memanas. Kasus ini pun langsung ditutup. Publik cuma dikasih hasil akhir tanpa pernah lihat barang buktinya sendiri. Kita lihat, apakah masyarakat percaya atau setuju kalau dinyatakan hanya dengan narasi ini asli, tapi buktinya belum pernah diperlihatkan. Siapa yang pernah lihat ijazahnya? Gak ada kan? Yang pasti motifnya tidak baik, niatnya jahat. Karena seperti saya bilang tadi, kampus yang mengeluarkan ya sudah menyatakan itu asli. Dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Oke. Because you treat as criminalism on this country, but on other country, big country is there is no criminalism on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang, because we are now act like academician, like a scientist. We protected by the laws, national laws, and also global or international laws by United Nations and the Center for Human Rights. But we are not asking the world now. Please help us to protect my country for attacking the truth, for attacking the honesty. And that's why our citizens, our people needs us to act and also to test the laws, whether they protect us like scientists or they fail the acts, the laws. Okay. What about your protest of this law of this criminalism and the people all around the country and respond this? Will you continue to international court? Yes, also. During this time, I consider and I ask our friends in the United Nations, in the Human Rights Center, in the Amnesty International, and also diaspora in 3 countries, in 11 countries, and the international academic institution also in global human rights organization to hold us for this case, to recognize the moral cost when silence prevails over truth. Indonesia now being tested. Okay, thanks, Doc. Thank you, Doc. Thank you very much. My pleasure.
Selain Tifa dan dari Roy Suryo, demikian juga dengan Rismon Sianipar tidak mempercayai kepada Bareskrim Polri meskipun telah menyampaikan dan meneliti bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Ya, bahkan Rismon Sianipar berani membiayai untuk diadakan penelitian di luar negeri dengan biaya dari Rismon Sianipar. Sungguh sombong sekali. Dan apabila hal ini selalu demikian dilakukan, saya yakin bahkan akan memperberat daripada hukuman kepada Rismon, Tifa, dan juga kepada Roy Suryo, demikian juga kepada Rizal Fadilah. Maka jelas menggali kuburnya lebih dalam lagi terhadap dirinya sendiri. Dan inilah berita Rismon yang tidak mengakui Bareskrim Polri yang telah menyampaikan berita kebenaran itu. Rismon Sianipar tak percaya Bareskrim soal ijazah Jokowi sebut tantang uji di luar negeri bakal biayai. Ahli digital forensik sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianipar tidak percaya dengan temuan Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah asli. Dia pun menantang Bareskrim untuk melakukan pengujian secara laboratorium forensik secara independen. Selain itu, Rismon juga mengatakan seluruh biaya uji lab 4 tersebut akan dibiayai oleh pihaknya. Rismon mengungkapkan dalam bidang keilmuan, temuan atau kesimpulan harus bisa direkonstruksi atau diuji ulang oleh pihak lain. Dia juga menegaskan bahwa temuan Bareskrim dalam kasus ijazah Jokowi bukanlah temuan tunggal dan dianggap paling benar. Hal ini, sambung Rismon, perlu dilakukan demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Rismon mengatakan usulannya itu perlu dilakukan karena dirinya masih ragu atas hasil temuan dari Bareskrim Polri, khususnya terkait skripsi Jokowi. Pasalnya, berdasarkan bukti skripsi Jokowi yang diperlihatkan kepadanya saat mengunjungi UGM beberapa waktu lalu, Rismon menganggap teknologi tulisan yang dicetak tidak mungkin dibuat pada tahun 80-an. Rismon mengatakan dirinya semakin yakin bahwa skripsi Jokowi tidak dibuat pada tahun 80-an ketika dibandingkan dengan 3 skripsi di tahun yang sama. Dia meyakini skripsi Jokowi dibuat pada tahun 2004 ketika perusahaan software Microsoft meluncurkan Windows XP. Selain itu, Rismon juga mempertanyakan kesimpulan Bareskrim Polri bahwa skripsi Jokowi dicetak dengan teknik hand press. Rismon meragukan terkait kesimpulan tersebut karena ketikan tanda titik dalam skripsi Jokowi dianggapnya terlalu rapi untuk ukuran teknologi pada tahun 1980-an. Rismon menuturkan jika memang skripsi Jokowi dicetak dengan teknik hand press, maka seharusnya font yang tercetak tidak rapi seperti teknik cetak modern yaitu inkjet atau laserjet. Pasalnya, menurut temuan Rismon, skripsi Jokowi khususnya di lembar pengesahan font yang digunakan sangat rapi dan diduga bukan dicetak secara hand press. Demikian juga dengan Ketua TPUA Rizal Fadilah mengatakan bahwa apa yang telah digelar perkara oleh Bareskrim Polri khususnya adalah ijazah Pak Jokowi terbukti belum terbukti asli. Semuanya masih ada proses, demikian kata Rizal Fadilah. Ya, mereka tidak mempercayai atas apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri yang telah melakukan gelar perkara dan penyelidikan, dan apa yang disampaikan oleh Rizal Fadilah tetap tidak percaya bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Dan inilah beritanya. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Intinya hari Senin insya Allah ya TPUA yang akan bersama-sama dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis akan bareng-bareng kembali ke Bareskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar yang disebut gelar perkara khusus karena ini menyangkut perhatian publik ya. Belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli, padahal yang diperiksa juga adalah
soal identik dan non-identik. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Oleh karena itulah TPUA melanjutkan proses ini sampai tuntas, sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia puas pada ujungnya tentang bagaimana status ijazah dan juga skripsi dari presiden atau mantan presidennya yang menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Oleh karena itu TPUA dan tim advokasi berbuat untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat dalam rangka membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan di negeri Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang.